Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan menjelaskan materi tentang manajemen pemasaran. Di dalam manajemen pemasaran terdapat konsep pemasaran. Konsep pemasaran ialah suatu filosofi yang dapat dijelaskan sebagai pencapaian tujuan organisasi bergantung pada kemampuan perusahaan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan pasar sasaran, dan kemudian memuaskan kebutuhan dan keinginan tersebut dengan lebih baik dibandingkan pesaingnya. Di dalam konsep pemasaran terdapat 3 pilar. Perkembangan konsep pemasaran. Di dalam perkembangan konsep pemasaran mencakup 4 konsep. 1. Konsep produksi, di mana konsep produksi menganut pernyataan supply creates its own demand menurut Jean Baptiste, yang dimana perusahaan menitikberatkan pada produk yang paling efisien dengan menekan biaya tetap rendah dan melakukan distribusi secara massal. Yang kedua, konsep produk. Konsep produk yaitu perusahaan yang menganut konsep produk mempunyai keyakinan bahwa konsumen lebih tertarik membeli produk yang superior, yaitu produk dengan kualitas lebih bagus, fitur yang lebih menarik, dan kinerja yang lebih baik dibandingkan produk kompetitor dengan target meraih pasar kelas atas. Ketiga, konsep penjualan. Menurut Kotler 2016, konsep penjualan berpandangan bahwa konsumen individu dan konsumen bisnis baru akan melakukan pembelian apabila perusahaan telah melakukan aktivitas promosi dan penjualan yang agresif. Akhir, yaitu konsep pemasaran. Jika konsep penjualan berfokus pada kebutuhan penjual untuk menjual produknya, maka konsep pemasaran berfokus pada ide memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Tujuan pemasaran dicapai oleh perusahaan melalui strategi pemasaran yang dikembangkan dengan pemilihan pasar yang tepat dan pengembangan bauran pemasaran. Pemasaran adalah sebuah strategi bisnis yang mengacu pada aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan penjualan suatu produk. Di sini, pemasaran mencakup periklanan, penjualan, dan pengiriman produk kepada konsumen atau bisnis lain. Tujuan dari pemasaran ini adalah tentunya untuk memaksimalkan keuntungan dengan membuat strategi penjualan. Apa sih jenis-jenis pemasaran itu? Jenis-jenis pemasaran antara lain 1. Iklan, 2. Internet, 3. MLM atau disingkat dengan multi-level marketing, dan keempat yaitu branding. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses analisis, perencanaan, implementasi, serta pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan organisasional atau tujuan-tujuan perusahaan. Manajemen pemasaran ini bertugas untuk memasarkan produk perusahaan sehingga tercapai tingkat keuntungan jangka panjang perusahaan dan menjamin kelangsungan hidup serta pengembangan perusahaan. Contoh penerapan manajemen pemasaran. 1. Analisis pasar. 2. Penentuan harga. 3. Promosi. 4. Distribusi. 5. Pelayanan pelanggan. Hubungan pemasaran adalah cara usaha pemasaran pada pelanggan yang meningkatkan pertumbuhan jangka panjang perusahaan dan kepuasan maksimum pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan adalah proses dinamis dalam mengatur hubungan antara pelanggan dengan perusahaan, agar para pelanggan dapat memilih untuk tetap melanjutkan hubungan saling menguntungkan secara komersial dan untuk mengantisipasi agar hubungan tersebut menjadi tidak menguntungkan bagi perusahaan. Tujuan manajemen hubungan pelanggan yaitu meningkatkan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga pendapatan bisa melesat. Ada konsistensi baik para pelanggan maupun perusahaan dalam menyampaikan informasi. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah strategi yang dirancang untuk mempromosikan barang atau jasa
dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Strategi pemasaran adalah sering juga disebut sebagai marketing strategi. Tujuannya adalah untuk menjangkau target konsumen yang dianggap prospektif. Setelah itu, strategi pemasaran akan mengubah mereka untuk menjadi seorang konsumen. Contoh strategi pemasaran: 1. Iklan berbayar. 2. Pemasaran transaksional. 3. Pemasaran media sosial. 4. Pemasaran interaktif. 5. Pemasaran konten. Jenis-jenis segmentasi pasar. 1. Segmentasi demografis. 2. Segmentasi geografis. 3. Segmentasi firmografis. 4. Segmentasi perilaku. 5. Segmentasi psikografis. Pemilihan pemasaran. Pemilihan pemasaran dilakukan melalui strategi STP. Apa STP itu? STP yaitu segmenting, targeting, positioning. Segmenting, proses membagi pasar menjadi beberapa kelompok pelanggan yang berbeda. Segmen pasar ialah kelompok pelanggan potensial yang mempunyai kesamaan baik. Contoh, Unilever menggunakan gender sebagai variabel segmentasi pasar khususnya untuk produk deodoran. Targeting, perusahaan perlu menilai ukuran daya tarik segmen pasar untuk kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan dipilih menjadi target pasar. Dalam penetapan target pasar terpilih, perusahaan juga harus menyesuaikan dengan tujuan dan sumber daya yang dimiliki. Contoh strategi pasar yang berbeda dilakukan oleh merek Cetaphil yang merupakan produk perawatan kulit khusus untuk pelanggan wanita dengan jenis kulit sensitif. Positioning. Positioning merupakan usaha perusahaan dalam mencapai keunggulan bersaing di tengah persaingan yang semakin ketat. Proses positioning dilakukan dengan merumuskan proposisi nilai dan mengkomunikasikan penawaran nilai tersebut secara konsisten dalam setiap bentuk aktivitas komunikasi pemasaran. Contoh positioning yaitu jus buah dan sayuran yang bermerek V8. Marketing. Marketing mix adalah kesuksesan sebuah perusahaan dalam memasarkan produk atau layanan kepada pelanggan. Pastinya tidak dapat dilepaskan dari perencanaan strategi pemasaran yang matang, termasuk menggabungkan elemen-elemen ini dalam baruan. Baruan pemasaran merupakan suatu kombinasi dari aktivitas-aktivitas pemasaran yang digunakan oleh perusahaan dalam mencapai misi di pasar sasaran dan mendapat kepuasan akan hasil, yaitu menghadirkan produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Menurut Kotler dan Armstrong 2016 ada 7 konsep dalam baruan pemasaran atau disebut 7P, yaitu produk, price, promotion, place, people, proses, dan physical efficiency. 1. Produk. Perusahaan perlu mengelola unsur-unsur produk, proses perencanaan, dan pengembangan produk atau layanan yang tepat untuk dipasarkan pada konsumennya. Berikut adalah unsur-unsur produk. A. Baruan produk atau produk mix. Elemen-elemen baruan produk mencakup macam-macam produk yang ditawarkan perusahaan. B. Barang konsumsi dan barang industri. Barang industri merupakan barang-barang yang dibeli oleh industri untuk digunakan dalam proses produksi. Sedangkan barang konsumsi ialah barang yang dibeli oleh konsumen untuk dikonsumsi. Menurut Kotler, barang konsumsi dikelompokkan menjadi 3 macam berdasarkan cara dan motif berbelanja konsumen. 1. Barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti mie instan, pasta gigi, sabun, deterjen, gula, dan beras. 2. Barang-barang belanja seperti pakaian, sepatu, dan gadget. Ketiga, barang-barang spesial seperti mobil mewah, perhiasan, dan lukisan. C. Merek. Merek merupakan nama, simbol, logo, atau perpaduan dari unsur-unsur tersebut yang dipergunakan perusahaan untuk membedakan produk atau layanannya dari produk
milik pesaing. Mereka memiliki peran yang sangat strategis, di mana selain memudahkan konsumen untuk mengenali produk dari suatu perusahaan dan mencegah produk menjadi produk komoditas. Pemetaan produk atau product mapping. Pemetaan produk adalah salah satu strategi dalam melakukan penetrasi pasar. 2. Price atau harga. Menurut Kotler dan Killer 2016, harga adalah satu-satunya elemen dalam bauran pemasaran yang mampu menghasilkan sales revenue atau pendapatan penjualan. Perusahaan berusaha memperoleh pendapatan dari konsumen dengan berbagai cara, yakni dengan get, retrain, and regain, atau mempertahankan dan merebut kembali pelanggan yang menguntungkan jika konsumen sempat beralih ke produk yang lain. Contohnya, Toyota berusaha membujuk pelanggan Avanza untuk beralih ke Kijang Innova atau Land Cruiser yang memiliki harga lebih tinggi. Promotion. Kegiatan promosi atau yang lebih dikenal dengan istilah komunikasi pemasaran dilakukan dengan tujuan mengenalkan produk, melindungi nama dan citra positif merek atau perusahaan serta membujuk konsumen melakukan pembelian. Komunikasi pemasaran dilakukan melalui bauran komunikasi pemasaran atau promotion mix. Berikut ini adalah A. Iklan, B. Promosi penjualan, C. Tenaga penjualan, D. Penjualan langsung, E. Pemasaran interaktif, F. Publisitas, dan G adalah event dan sponsorship. Place atau distribusi adalah menentukan dan mengelola saluran perdagangan yang digunakan oleh perusahaan untuk mendistribusikan produk atau jasa, melayani target pasar, dan mengembangkan jaringan distribusi untuk proses pengiriman dan perdagangan produk secara fisik. 5. People mencerminkan fakta bahwa karyawan sangat penting bagi keberhasilan suatu pemasaran. Apabila karyawan di suatu organisasi bekerja dengan baik, menunjukkan sikap dan penampilan yang menarik, maka kegiatan pemasaran akan dapat berjalan dengan maksimal. People juga menunjukkan bahwa kegiatan pemasaran harus berorientasi pada 6. Proses mencerminkan setiap prosedur, mekanisme, dan kreativitas yang digunakan dalam manajemen pemasaran. Physical evidence atau fasilitas fisik. Fasilitas fisik mampu mempengaruhi konsumen untuk membeli atau menggunakan produk dan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Elemen-elemen yang tergolong sebagai sarana fisik, yakni fisik bangunan, lingkungan, peralatan atau perlengkapan, logo, warna, dan signet.